Lanjut lagi Cal, kita ke masalah yang lagi rame lagi. Apa tuh? Masalah percintaan, cinta manusia, tapi ini cinta manusia. Cinta manusia. Ya. Apakah berat ya pertanyaannya? Apakah menurut Ical bibit, bebet dan bobot perlu nggak sih dalam sebuah pasangan? Dan untuk jadi pasangan kita. Pasangan hidup, nikah berarti. Yes. Bibit, bebet, bobot. Perlu nggak sih? Perlu. Sama. Perlu. Untuk ini kita setuju. Perlu lah. Perlu. Karena ini sempat jadi perdebatan hangat di Twitter waktu itu. Oh ya? Perlu lah gini. Terus ada si pembuat threadnya dia bilang perlu karena gini. Karena kita mesti tahu apa segala macam. Debat pasti. Karena dia menyinggung bahwa alasan rumah tangga, alasan penyakit dan segala macam. Masuklah orang-orang yang memang broken home. Tapi dia bilang, oh gue sebagai anak broken home, gue baik-baik aja kok. Gini dengan kok apa. Untungnya syukurnya katanya suami gue nggak kayak lo ngelihat bibit bebet bobot. Gue dari keluarga berantakan, tapi gue dengan suami gue fine aja, dia bilang gitu. Ya berarti elunya udah punya bibit bebet bobot. Nah itu. Gitu, lo jangan. Nah ini orang kadang-kadang suka tidak mengerti konteks. Enggak, kalau itu beda urusan, itu udah ini pick me. Gue nggak gitu kok, tapi gue bisa. Lu mah pick me. Gitu. Oh maksudnya apa tuh? Pick me girls, lu nggak? Pick me kayak. Oh pilih gue gitu. Iya pick me. Ada beberapa orang. Jadi ada high key pick me. Pick me ini lagi trending. Oh ini gue baru tahu nih. Ada juga low key pick me. Anak selatan ya, anak selatan. Iya. Pick me girls tuh atau pick me boy lah kayak. Lu pakai make up? Gue sih enggak ya. Kayak kulit gue cukup oke sih. Kayak tapi sayang banget loh, nanti kalau pakai makeup nanti jadi jerawatan. Kalau gue sih nggak makeup sih, gue kayak ya udah gue facial wash doang tapi udah oke sih. Gemini banget ya. Itu pick me. Kayak ini lu broken home hancur hidup lo. Gue sih alhamdulillah enggak ya. Kayak gue masih bisa tata hidup gue. Gitu. Nah oke. Itu dia mah udah emang dianya aja pick me. Tapi pick me ini maksudnya lebih ke jadi negatif atau positif nih? Lebih ke negatif sebenarnya. Kalau playing victim kan ini kan hampir sama dengan playing victim. Kalau playing victim kan negatif. Enggak, low key. Pick me itu lebih bukan playing victim. Jadi merasa bahwa dirinya tuh yang berbeda. Walaupun kondisinya sama. Dan dia gitu. Dia merasa jadi anomali. Oh, iya. Merendah untuk meroket. Oh, itu. Sliding untuk meluncur. Oh, bukan. Tapi kalau dibilang merendah untuk meroket kan jadinya negatif. Iya, itu makanya. Merendah untuk meroket. Kayak gue sih pakai facial wash doang ya, nggak pernah beli gue skincare. Karena gue emang nggak ada duitnya juga. Tapi gue bagus-bagus aja kok. Tapi itu konotasinya jadi negatif karena nggak semua orang kulitnya sama kayak lu. That's why gue harus ngeluarin duit lebih untuk bikin kulit gue cakep. Oh, dia ngomong begitu tanpa mau mendengarkan si lawan bicaranya. Iya, dia karena dulu merasanya gitu adalah kan. dirinya anomali. Oke, Gitu. I understand. Oke, ngerti nih. Nah itu dia makanya dia dengan lantamnya congor dia tuh bilang begitu gitu kayak. Oh gue nggak ini gue anak ini. Nah itu mungkin di low key-nya, low key pick me. Jadi trying to merendah. Kalau yang high key yang kayak beda. Kalau yang high key kayak handphone lo masih Android. Ini iPhone yang baru lo mau coba nggak? Itu udah high key pick me. Songong banget Tapi nggak bermaksud karena dia emang defaultnya seperti itu. Oh oke ya. Oh, gitu. ngerti. Setelan pabrik. Jadi dan setelan pergaulan. Setelan pergaulan. Emang udah subconscious lo melakukan itu. Gitu. Oh ya, emang masih Android. Padahal dia tidak bermaksud jahat ya, nggak ngejek ya. Enggak. Oh iya ada ya kayak gitu. Gue pakai yang baru, lo ya, coba gak? Kayak ini keren banget loh. Gitu. Kalau lo punya duit nanti lo harus beli sih. Adi banget itu. Gitu. Ya, dia high key itu. Dia kadang-kadang kita bisa nggak ngerti dia bercanda apa enggak, kadang-kadang ngomong gitu. Gitu, tapi emang ada yang bercanda, ada yang beneran subconsciously kayak gitu, dan ada yang dibuat-buat. Nah, oke. Nah, kita Balik thank you lagi. banget apa tadi penjelasannya itu gue baru tahu kalimat-kalimat itu. Nah, itu tadi bibit, bebet, bobot. Buat gue setuju sama pembuat thread itu ya.
penting buat gue, sangat-sangat penting kita tahu, karena dan pasangan kita juga harus tahu kan, juga Betul, kan? iya Makanya dong. kita harus open dong, ya nggak, Harus, komunikasi. betul. Dia juga harus tahu bibit-bibitnya. Makanya Betul. kita harus mengenalkan nama keluarga kita, apa segala macam. Lu Betul. lihat, ya nggak? Iya. Kalau memang lu dari keluarga broken home, ya jujur aja kan gitu Iya. kan. Ya gue dari keluarga ini, nih lihat. Iya. Ini nyokap gue, misalnya bokap gue ya, mereka udah lama dia pergi dari rumah Iya. karena ina-inu gitu. Nah, ketika dua-duanya sudah accept, jadi gini, banyak orang ketika ngomongin gini langsung tersinggung. Maksud Betul. gue, jangan gitu dulu, bener kata lu tadi, kalau tadi si cewek itu bilang begitu, ya itu dia sudah mengerti bibit-bebet bobotnya. Makanya dia tahu bahwa orang tuanya salah. Ya, Dia tahu orang pemukulan, apa segala macam terjadi gini. Terus bapaknya selingkuh misalnya, atau emaknya juga ikutan selingkuh apa. Terus dia jadi perempuan yang setia, perempuan yang benar, ya karena memang dia kan belajar dari lingkungan. Nah itu kan udah tercipta bibit-bebet bobot yang benar dong. Betul, karena lu udah punya bibit bobot-bobotnya. Nah, Dan juga pasangan lu menerima itu. Nah, itu maksudnya. Nah, itulah maksud gue, orang ini sebelum baca ini pahami dulu banget kalimat si orang ini. Jangan udah begitu langsung ke-trigger. Wah, langsung kayak, gue enggak tuh. Gue keluarga gue gini, gue enggak. Iya. Kayak, ya Mbak, baca dulu kali Mbak, gitu maksud gue. Kalau lu enggak, ya berarti lu bagus. Iya, gitu kalau loh. lu enggak berarti ya itu Ya nggak? itu privilege lu. Iya, lu nggak usah komen gitu loh. Itu buat gue, you are good, great, you keren banget. Berarti lo Iya. bisa overcome semua yang terjadi keluarga lu untuk jadi orang benar gitu. Iya. Tapi ingat, waktu itu kan berputar terus. Jangan sekarang lu berpikir lu baik-baik aja, lu belum tentu nanti 30 tahun, 40 tahun lu kawin lu masih bisa begitu. Betul. Nah, itu yang mesti hati-hati juga sebenarnya. Gitu. Dan belum tentu juga keluarga yang baik-baik, yang bagus, yang apa segala macam, jaminan bahwa anaknya pasangan lu ini Hebat-hebat akan juga gitu. hebat-hebat juga. Ya, Hebat enggak. juga. Makanya di sini kan, makanya kenapa si pembuat thread ini menjelaskan dengan sangat baik bebet-bebet bobot ini adalah kita tahu ancer-ancernya aja sebenarnya gitu. Iya. Ya, Planning lah. Planning. Makanya kalau pribadi gue, kenapa gue harus tahu? Karena misalnya pasangan gue ini broken home. Yang paling parah buat gue misalnya, salah satu contohnya adalah ibunya yang selingkuh Oke. ketimbang bapaknya gitu. Karena dia anak perempuan juga, otomatis kan dia tergimana dong, yang Iya. kan gue juga lihat gimana. Nah, setelah gue tahu itu, oke, lu jujur, gue terima kasih. Tapi gue akan pegang ini nih, apa planning tadi kan, gue tahu ada terjadi. Nah, gue akan siap-siap karena gue lihat lu orangnya baik apa tidak seperti itu. Tapi kita nggak tahu kan, namanya manusia kan pasti perubahan itu pasti. Betul. Ya Ini nggak? ada satu quotes lagi sih, gue suka banget. We cannot change everyone just because lu kenal dia. Wow, dalam. Lu mau kenal sedalam apapun, selama apapun, sedekat apapun, sampai sedekat nadi gitu lu kenal dia, you cannot change everyone. Ya. Menurut gue itu. Lu nggak bisa rubah orang. Dia akan balik ke setelan defaultnya, dia akan balik ke siapa dirinya. Ya, lu mau terima atau enggak? Lu nggak terima, lu tinggalin. Lu masih terima dia, Ya udah, terima ya aja. lu berarti dekat tangan dia. Gitu aja. Iya, betul. Nah itu dia, makanya tadi gue bilang, paling enggak lu enggak sakit-sakit banget kalau sampai terjadi hal yang sama dengan pasangan lu seperti yang dilakukan oleh nyokapnya dulu. Itu aja buat gue. Jadi gue tahu, karena buat gue precaution itu penting. Penting banget. Risk preventive management sangat-sangat penting. At Apalagi least lu tahu sih. Apalagi karena gue percaya bahwa cinta itu muncul 50 tahun setelah menikah. Jadi gue tidak percaya namanya cinta pada pandangan pertama dan juga cinta pada setelah berapa 3-5 tahun menikah. Gue nggak percaya. Ada. Bukan nggak ada, orang gitu ada. Cuma 100 juta satu yang begitu. Cinta pada pandangan pertama, sampai kakek nenek awet banget, cinta ada. Gue lihat sendiri, ada saksi. Gue melihat ada satu temen gue yang begitu ada. Memang belum tua-tua banget, tapi dia sih oke lah gitu. Maksudnya ininya gitu, sayangnya. Nah, tapi gue sekali lagi bukan orang percaya, Cal. Nama cinta pada pandangan pertama. Nafsu pada pandangan pertama, iya.
Cinta pada beneran gue nggak percaya. Apalagi lu ngomong cinta baru 3-4 tahun kawin. Aduh, gue nggak percaya. 50 tahun menikah, lu masih sama dia. Gue giniin, itu cinta. Itu cinta. Gue nggak bisa ngomong apa-apa kalau soal nikah. Karena ini terlalu jauh menurut gue dan gue belum ada di situ. Jadi gue nggak tahu. Tapi mungkin ya dengan pengamatan aja. Pengamatan Mamang mungkin. Gue nggak pernah ngamatin itu sih. Menurut gue yang tadi lu bilang di awal, cinta ya cinta. Kayak no matter lu berapa lama, lu sebentar mau lama, kalau emang lu cinta dan itu lu tulus, that's cinta menurut gue. Ya itu. Makanya kalau gue, karena gue pernah di-trigger sama orang untuk dia nanya gitu. Nih kalau menurut lu cinta apa? Gue langsung kayak apa ya? Nah itu gue selidikin sampai habis-habisan. Dan gue ada satu lagi, kalau lu cinta dengan orang yang pertama, nggak bakal ada cinta dengan orang yang kedua. Luar biasa. Kalau lu ngelihat seseorang lebih menarik daripada yang lu suka yang pertama, berarti yang pertama berarti lu nggak cinta. Gitu aja. Kalau lu bingung dengan dua pilihan, pilihlah pilihan kedua. Betul. Karena pilihan pertama, kalau lu tidak akan ada pilihan kedua kalau lu tidak lebih cantik dari yang pertama. Iya. Ya itu dia maksudnya. Ya itulah pokoknya. Anak-anak muda ini luar biasa. Begitulah pokoknya. Tiap hari scrollnya TikTok galau. Iya. TikTok galak. Karena kalimat ini quotes galak. sebenarnya gue tahu kalimat yang si Dewi ucapin ini dari Maya. Itu apa mantannya Ahmad Dhani itu. Dia pernah ngomong kayak gitu persis kayak Dewi tadi gitu. Nah, karena ini quote yang cukup terkenal sih. Kalau lu katanya punya ini yang pilihlah yang kedua karena nggak mungkin yang pertama. Yang kedua bisa ada kalau lu benar-benar mencintai Cinta yang pertama. Iya. Luar biasa. Oke, kita lanjut setelah Ini quotes gue pagi-pagi. Oke. Selamat hari Senin. Terus? Gue tahu ya kayaknya. Bukan nggak, ini gue bikin sendiri tadi Pak. Oh iya. Gue bikin, luar gue biasa. bikin sendiri. Ini loh dicatat tadi nih, pagi. kasih nama podcast Iya. ya. Ini buat penutupan aja deh. Oh gitu. Buat closing aja biar bagus. Ingat nggak? Nanti lupa. Jangan lupa iya, ya. Jangan. Oh ini. Oh lagi sekarang Ini aja. Sekarang aja Ntar deh. lupa. Hari Senin, Ntar tadi gue lupa. quotesnya gini. Iya. Selamat hari Senin. Selamat hari Senin. Semoga dia semakin yakin untuk kamu yang selalu amin. Oke. Sedap. Ya, salah amin. Bagus loh Pak. Literasinya sekarang udah bagus. Kaya kan kaya. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita bilang apa? Kita ngomongin keluarga lah ya, ngomongin keluarga. Bahasan gue yang terakhir ini adalah tentang sandwich generation. Sandwich generation. Nah, sejauh apa Ical mengenal namanya sandwich generation? Ini lagi rame nih sekarang di sosial media. Betul. Dan umurnya rata-rata di umuran gue. Walaupun gue bukan sandwich, gue anak terakhir. Literally gue bukan sandwich generation, tapi gue jadi sandwich generation karena karena ada yang ya bangsat aja lah gitu. Jadi gue jadi terkesan yang sandwich, padahal bukan gue. Gitu. That's why ada beberapa hal yang mesti gue lakukan yang kayaknya gue ya udah jadi terkesan jahat karena gue untuk menghindari ini, kalau enggak gue yang ke sandwich. Gitu. Jadi sandwich generation ini adalah, kalau yang belum tahu, adalah lu biasanya anak tengah. Anak tengah yang lu biasanya belum berkeluarga, biasanya. Biasanya lu belum berkeluarga. Jadi kakak lu sudah berkeluarga, minimal adik lu sedang membutuhkan biaya banyak-banyaknya. Karena biasanya baru masuk kuliah atau masuk SMA gitu. Dan di mana lu yang udah cukup mapan ini, yang posisi lu udah lumayan, misalnya kerja lu udah middle lah. Tapi lu jadi nanggungnya banyak karena lu belum punya tanggungan pribadi. Oke. Lu nanggung ke atas ke nyokap lu, lu nanggung juga ke adik lu. Lu mau minta kakak lu udah punya suami sendiri atau punya istri sendiri. Minimal adik lu masih sendiri dan lu harus bantu adik lu, bantu nyokap lu, bantu keluarga lu atau bantu bokap lu. Ya. Gitu. Itu yang biasanya sandwich generation bisa di tengah. Tapi gue anak terakhir, tapi gue jadi sandwich generation. Ya karena emang ada yang bangsat aja. Ya. Kalau itu. Ngerti.
Berarti ini dong ya, menggantikan posisi kakak pertama ya, tugas kakak pertama. Enggak juga Bukan, sih. lu terpaksa. Iya. Terpaksa. Kalau gini, kalau pemahaman gue gini, sandwich generation adalah generasi yang sekarang ini dijadikan investasi oleh orang tuanya atau keluarganya untuk hidup mereka. Iya. Bukannya kita jadi anak gak mau bertanggung jawab loh. Enggak. Ya bukan. Bukan. Kita mau. Cuma ketika terjadi manipulasi dari keluarga dan juga apa tadi gue bilang? Terjadi manipulasi dari keluarga dan investasi dalam tanda kutip ini menjadikan kita harus menyetor uang untuk supaya tidak dibilang anak durhaka. Apapun itulah, bukan uang aja sebenarnya. Ya waktu lu, iya. tenaga lu, apapun itu sebenarnya bukan uang doang gitu. Dan menurut gue keluarga adalah social construct. Enggak sih. Bukan, maksudnya gini, keluarga adalah menurut gue stranger yang unfortunately lu tinggal bareng. Stranger. Oh iya, oke. Lu nggak tahu siapa bokap nyokap lu, keluarga lu, adik lu, siapa lu nggak kenal kan sebelumnya. Tiba-tiba lu lahir, satu rumah. Akhirnya lo kenal, oh ini kakak gue, oh ini adik gue, nanti tiba-tiba nongol lagi nih ada satu, oh ini yang namanya bapak gue, gitu. Dan lu juga nggak pernah tahu di kandungan lu ngelihat apa juga nggak tahu kan, gitu. We are strangers yang fortunately kita ada di dalam satu rumah. Ya. Menurut gue, itu balik lagi ya konotasi keluarga lu. Kalau lu emang fine aja dengan keluarga, lu sayang banget apa segala macam ya. Go on, nggak gitu. masalah, Bagus, nggak masalah. Dan menurut gue juga di Indonesia kan diajarinnya kayak gitu ya. Ya. Bermoral, berbudi pekerti gitu. Jadi ya emang kayak gitu kalau di sini gitu kan. Kalau lu bule ya beda lagi lah. Kok PPKN sekali ya? Nah, justru kalau bule, Cal, mereka ya sebenarnya nggak juga sih, ada yang kayak sama kayak kita aja, sih, ada yang sama. justru kata-kata ini kan Basically dari dia kan. Iya. Sebenarnya ada, cuma mereka lebih apa ya, orang tuanya itu gini. Sandwich generation mungkin di orang-orang Kaukasia itu lebih kecil. Lebih kecil. Di Indonesia itu hampir menguasai 80% pangsa pasar. 80% ya. 80% orang Indonesia menjadikan anaknya investasi dan dimanipulatif sedemikian rupa untuk jadi mesin duit. Gitu loh. Berharap bahwa nanti kalau gua tua, anak-anak gua yang ngurus gue. Sampai sekarang generasi-generasi ini mikirnya begitu. Kawin jangan umur berapa? Jangan ketuaan kawinnya. Kenapa? Kan gitu. Kok kalau ini kenapa? Nanti lu punya anak umur berapa lu pikirin nggak katanya. Nanti lu kawin kan, lu mesti ini kawin katanya umur 20. Jadi kalau lu punya anak umur 20, paling enggak anak lu umur, kalau lu umur 40, anak lu udah umur 20. Ya nggak? Jadi dia bisa ini lu, katanya bisa jagain lu. Nah kalau lu udah umur 60, kita usia tidak produktif lagi, anak lu kan udah 40. Sukses dong dia katanya. Dalam hati gua, gila Tuhan amat lu bisa ngecek kayak begitu gitu kan. Nah dia jadi bisa urusin lu. Gue yang wow. Gue bilang pikiran lu sih salah lu, gue bilang. Salah gimana? Iya, lu bisa tahu anak lu bakalan sukses terus ngurusin lu. Gini deh gue balikin, maaf ya. Kalau anak lu moyung artinya nggak ada, udah harap jadah deh, anak lu jadah gitu. Anak lu udah Nggak bisa diharapin. Pengobatan lah, apa narkoba, terus mabok-mabokan, main ini nggak jelas, miskin, anak dajal. Terus gimana? Terus dia, ya nggak mungkin dong. Kita juga mesti ngurusinnya yang benar gitu. Nah, ini tergantung lagi sebenarnya. Ini menarik. Di kalangan A+, ya. A+ dia apa nih? A+ yang struktur ekonominya A+. Oh. Di struktur ekonominya A+. Ini mereka memang punya anak sudah dihitung waktunya. Dan 2, mereka sudah diajari di awal untuk tidak bekerja. Oke. Melainkan jadi bos. Jadi di awal udah dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota. Putra mahkota gimana caranya kayak manage duit,
Dari uang jajan aja yang manage ada asistennya. Kalau pindah tempat dia harus ganti baju, bawa baju, manner ketemu orang seperti apa. Dan itu kayak si anak ini bisa punya karyawan itu 2-4 orang sekaligus sekali tiap jalan. Dan sudah disiapkan untuk itu agar generasinya tidak putus. Egois pastinya. Tapi balik lagi karena emang udah dikonstruk sedemikian rupa dan mereka punya privilege itu, ya mau gimana lagi. Ini sama aja kayak lahir di kerajaan kan sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi semua pangeran nggak ada yang nggak semua benar. Yang Betul. kayak William sama Harry yang sampah. Iya, that's why gitu kan. Nah mungkin kan itu kan kerajaan kan. Ini beneran harus jadi orang profesional. Minimal kalau lu emang lu bandel, lu mau keluar dari jalur keluarga, at least lu bisa stand alone sendiri. Karena lu udah punya ilmunya. Oke. Kalau lu ngomong begitu, kok gua agak kurang yakin ya dengan E+ yang gua lihat ya. E+ yang gua lihat itu adalah mereka minus banget mannernya. Itu belum E+. Itu belum E+. Walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya itu belum lu E+. melihat karakter ini. Oh, oke. Yang beneran E+ kayak gitu ada. Ada. Iya, benar. Nah, itu makanya apakah itu bisa menjamin dia bener? Ya itulah. Enggak juga. Kalau dia Enggak anak juga. ketiga diperlakukan kayak gitu, biasanya yang Ada yang gagal pasti, nggak mungkin nggak ada. di dalam satu pohon pasti ada satu buah yang busuk kan? Iya, nggak mungkin semuanya perfect. Tapi mereka mencoba hal itu. Oke, nah kita kembali lagi ke Sandwich Generation yang ke kelas kita. Ke kelas kita. Kelas kita. Dibebankan ya tadi gue bilang Iya. di konstruk sedemikian rupa oleh orang tua yang manipulatif dan dimanfaatkan sebagai investasi untuk hari tua. Gimana ya? Menjawab ini gimana ya? Jadi susah juga sih ya. Seperti tadi lu bilang, tergantung lu bahagia. Enggak, gue nggak sandwich generation. Gue Iya, berbakti kok sama bapak, sama ibu, sama keluarga Iya, gue berbakti betul. kok. Gue nggak merasa berat kok. Betul. Ya, Lu nggak merasa berat apa-apa. ya. Balik lagi kan ini kayak tadi cinta dan pengorbanan. Balik lagi ke situ. Kalau lu ikhlas-ikhlas aja ngelakuin buat orang tua lu, ya let's go. Tapi kalau sampai malam Anda tidur keluar Kepikiran. air mata, ya, dan juga sering merasa iri dengan teman-teman Anda yang lain, berarti udah ada yang salah. Dan Anda adalah sandwich generation. Ini berbahaya. Jadi kalau gue sih bukan bilang solusi ya, Cal. Jadi Bukan berbahaya sebenarnya. Tapi lebih kayak we're fucked up aja. ya, nggak, kalau gue bilang berbahaya karena beberapa kasus. Tapi kalau berbahaya lu masih bisa hindarin. Ini nggak bisa lo hindarin. Nah itu makanya tadi kan gue bilang. Jadi bukan berbahaya lagi. Enggak, ya, sandwich generation berbahayanya adalah ketika dia tidak bisa menghindari, akhirnya terjadilah kasus bunuh diri. Iya betul. Gitu loh. Karena Berbahayanya ke situ. dia sudah tidak tahu lagi apa, tiba-tiba gini. Oke lah, ketika di dalam dia yang orang ini bilang, enggak merasa sandwich generation, gue berbakti. Tiba-tiba datanglah seseorang masuk ke hidupnya, which is bisa laki bisa perempuan, ya. Dan lu mencintai dia atau senang nih sama dia nih, atau kayak ketertarikan secara seksual atau apa. Akhirnya pasangan lu menyadarkan lu, atau pasangan lu membuat lu kayaknya nggak begitu deh, kayak gitu. Nah, ini akhirnya timbul perang batin dong. Nah itu, ketika terjadi perang batin itu, lu lah sandwich generation sebenarnya, ya. Jadi kalau lu sampai pasangan lu ngomong apa, lu tetap bilang enggak sih. Tapi ya itu, kalau sampai seseorang yang begitu dekat dan mencintai lu sampai ngomong lu kayak gitu, there's something wrong sih. There is something wrong how your family treat you. Bagaimana keluarga lo memperlakukan lo, itu lo sudah harus mulai curiga sih. Gitu. Ada lo Cal yang nggak tahu. Sebenarnya kalau gue posisinya adalah bukan orang tua gue memaksa gue. Sebenarnya balik lagi, cuman ini kayak tadi balik lagi, fortunately kita satu rumah. Jadi kayak mau nggak mau emang ya udah deket dari dulu nih, masa sih lu nggak bantuin at bare minimum as a human being. Lu nggak bantuin nih orang yang udah ngelahirin lo gitu. Padahal balik lagi kan
ya gue juga nggak tahu mau dilahirin atau enggak gitu. Pada saat itu decisionnya bukan dari gue gitu. Kayak lu ditanya dulu nggak sih lu mau dilahirin nggak gitu kan, lu hidup lu akan gini-gini loh, mau dilahirin nggak, lu nggak ditanya kan, decisionnya bukan di lu. Ya, makanya tadi gue bilang fortunately lu adalah stranger yang ada di dalam satu rumah. Dan kenapa lu kadang lu berbakti kepada orang tua lu, kakak lu dan segala macam, karena emang lu dari kecil sama dia bertahun-tahun lamanya, sama kayak lu punya temen dari kecil gitu kan, bahkan ada yang lu anggap jadi kayak keluarga apa segala macam. Masa sih lu dia susah dia sakit kagak lu bantuin gitu kan. Kayak gitu jadinya kayak oh ya udah nyokap gue sakit gue bantuin, bokap gue misal sakit ya gue bantuin gitu kan, karena kita satu rumah. Kalau pas gue dilahirin dan gue nggak satu rumah, belum tentu gue bantuin. Ya. Tapi bahasa lu tadi sih sebenarnya ada menyadarkan gua tentang sesuatu sih. Apa tuh? Tapi bagus lah. Nggak, ini sih lebih personal sih jadinya. Bagus sih tadi. Kata-katanya itu tadi benar-benar mengena di gue itu. Langsung tek. Yang mana nih? Fortunately lu adalah Nggak. Dari keseluruhan bahasa itu ada something yang kena banget di gue sih. Ya. Gue sekarang baru kayak tersadar gitu. Bagus. Semoga apa ini juga kena ke kalian ya. Tapi ini seriously ini bukan gua gimmick ya. Ini bener-bener kayak tek gitu. Bagus. Dan ini kayak menurut gue ini gue tuh orangnya kayak fair dan genuine aja gitu. Kayak ya lu logik aja gitu. Lu stranger, lu nggak kenal nyokap bokap lu. Emang lu kenal pas dikasih nyawa sama Tuhan. Oh ini bokap gue namanya ini lahir di sini. Dan lu nggak bisa milih lagi. Nyokap gue di sini, terus lu bisa milih keluarga lu? Enggak juga kan? Iya. Pas mau dilahirin lu ada decision lagi nggak? Lu mau dilahirin atau enggak? Ntar lu Ayo, mau ganteng bakal nggak? sarjana nih atau bakal SMA, SMP atau lu kerja di sini? Enggak dikasih tau kan? Iya. Decisionnya bukan di lu tau-tau jebrot dan lu inget juga pas lu umur 3-4 tahun mungkin? Iya kan? Gue juga nggak tahu bapak emak gua. Iya kan? Lu lahir aja lu bahkan nggak ingat muka nyokap lu saat lo lahirin atau kasurnya warna apa. Saat itu kasur rumah sakitnya warna apa, bokap lu mukanya kayak gimana pas gendong lu pertama kali. Iya. Terharu apa jijik kayak ngeliat muka lu gitu kan. Balik lagi kayak ya udah we are stranger yang fortunately satu atap. Oke, kalau begitu. Oke. Cukup berat ya pembahasan kali ini. Berat. Ini kayak ini kena. Oke, teman-teman, cukup seru juga pembahasan hari ini ya. Seru ya hari ini. Per-part, tapi yang terakhir ini nampol banget sih. Semoga. Thank you banget Ical udah hadir. Thank you banget Mamang sudah mengundang saya kali ini. Sama-sama. Dan jangan lupa teman-teman untuk cek Asla Clothing. Asla Clothing seperti baju yang kita pakai hari ini. Iya. Casino Podcast. Terbuat dari kaos yang berbahan premium tinggi dan harganya tidak mahal. Nah, Ya. boleh dicek di Instagram Asla Clothing atau di TikTok live-nya juga ada Asla Clothing. Tungguin kalau kita lagi live dan tentunya juga banyak diskon tambahan seperti gratis ongkir dan lain-lain. Gitu. lebih enak beli di TikTok karena memang diskonnya banyak gitu. Iya, Tapi langsung aja kalau check out yang ada di Keranjang Kuning guys. ya di Shopee juga ada teman-teman kalau mau dicek bisa. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya teman-teman. Sampai jumpa, bye. Bye bye. 난 가다도 다이쳐보지 않아가 아까 뭐 고통 발사 같은 날 비옥해와